saya merasa awalnya sangat bahagia. Ini adalah masih ada sawah, masih ada kebun, masih ada tanaman pangan, masih ada para petani di sini, dan senang sekali berada di sini. Namun ketika saya coba bertanya lebih jauh kepada mereka, ini tanahnya punya siapa? Nah, di situ mulai terpikirkan, wah sayang juga ya gitu. Ini ada tanahnya bagus untuk pertanian, dan banyak di sana juga ada yang nanam bayam, ada serai, dan yang lain-lain. Ternyata mereka itu hanya tugas untuk menggarap rupanya. Menggarap, dan tanah ini ada juga yang dulunya mereka miliki, tetapi sudah dijual. Ada saluran irigasi terlihat, kemudian sawah di sana, ada juga sungai. Di tengah itu ada sungai. Kemudian di sini ada jalan, sepanjang jalan itu ada sungai ke sana. Tengah sana juga ada jalan. Di sebelah atas juga ada jalan. Ini betapa indah pemandangannya ya, dan juga situasi di pesawahan dengan angin seperti ini. Tapi yang saya akan bahas di sini adalah tentang bagaimana cara kita, upaya kita untuk menjaga supaya kita tetap punya lahan-lahan seperti ini, lahan-lahan subur. Pertama kali melihat ke sini, tentunya kita akan merasa nyaman, bahagia, senang, masih banyak sawah sekitar sini. Tapi ketika coba tanya kepada para petani yang ada di sini, silakan ditanyakan, apakah tanah ini mereka yang miliki? Kemudian bagaimana cara mereka untuk mengolahnya, izinnya? Tentunya nanti silakan jika ya wilayah-wilayah perbatasan tanyakan. Dan saya menemukan sebagian besar adalah mereka penggarap, mereka tidak memiliki tanah tersebut. Dan lebih jauh lagi kita coba tanya, kadang-kadang ada yang tanah tersebut awalnya mereka miliki, tapi dijual. Yang pada akhirnya mereka menggarap tanah yang dulunya adalah tanah miliknya. Ini kenapa terjadi? Banyak faktornya, mungkin karena kebutuhan dana, karena memang ada hal-hal lain di mana dia sudah tidak melihat bahwa pertanian ini tidak mencukupi kehidupannya, karena mungkin terlalu kecil luas tanahnya atau mungkin biaya pertaniannya. Kemudian bagaimana dengan upaya kita untuk menjaganya, melestarikan sawah-sawah ini? Jika mereka tidak merasa bahwa sawah ini bermanfaat baginya ketika dia jadikan sebagai ladang untuk usaha, tentunya ini akan mempercepat mereka menjual tanahnya. Kemudian kalau mereka dilarang, tidak boleh menjual tanahnya, kemudian bagaimana? Siapa yang menutupi kebutuhannya? Nah, hal ini tentunya menjadi dilema. Nanti silakan dicari bagaimana solusinya. Kita bisa membatasi bahwa wilayah ini tidak boleh dijual karena lahan sawah dilindungi. Kemudian bagaimana dengan pemilik sawah tersebut kalau sawahnya hanya luasnya kecil saja, dan itu satu-satunya kebutuhan mereka, satu-satunya sawah yang dijadikan sebagai mata pencahariannya untuk menutupi segala kebutuhannya. Walaupun itu dirasa tidak cukup, tapi minimal dia punya padi, punya beras. Terus bagaimana? Apakah ada kompensasi untuk itu? Tentunya perlu kita pikirkan juga untuk orang-orang yang menjadi petani, tanahnya kemudian tidak terlalu luas, dan kita paksa untuk tidak menjual tanahnya dengan aturan. Tentunya harus ada aturan-aturan yang mendukung dia supaya tidak menjualnya, atau mungkin dibantu supaya dia mendapatkan penghasilan yang cukup, sehingga tidak perlu menjual tanahnya ketika dia memerlukan uang untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian juga kebutuhan akan perumahan. Nah, silakan saja mungkin ditanya-tanya, ini tanahnya punya mereka jual ke siapa? Tentunya ada yang memiliki dana yang bisa membelinya. Apalagi kalau ini sudah diberikan izin untuk menjadi tempat yang akan jadi rumah atau perumahan, nanti kemudian akan dijual kepada para pembeli nanti karena kebutuhan akan rumah.
ada yang karena kebutuhan akhirnya dijual, ada yang masih mempertahankan. Ini nanti terkait dengan perolehan tanahnya, terkait dengan bagaimana mereka bisa memperolehnya. Bisa jadi memperoleh semuanya yang diizinkan atau sebagian. Tapi yang saya ingin fokuskan di sini adalah bagaimana menjaga supaya yang seperti ini tidak semakin hari semakin habis. Karena ini lahan-lahan yang subur. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang membeli, karena mereka juga menginginkan, karena untuk keuntungan. Tapi ada regulasi, ada keaturan yang bisa membantu petani supaya tidak menjual karena dia tercukupi kebutuhan hidupnya, atau mereka supaya semangat, atau juga bagaimana melindunginya sehingga tidak merugikan bagi mereka. Perusahaan juga tidak menjadi semakin menginginkan tanah-tanah yang ada di sekitar, sehingga jadi perumahan, karena itu sangat menguntungkan. Ini terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Ini saya sampaikan karena banyak yang kondisi-kondisi seperti ini kita coba 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian hadir jalan ke situ ternyata jadi perumahan. Tentunya itu sebagian. Kemudian yang jalan ini juga dibangun oleh siapa? Pemerintah bangun. Tentunya ketika ini pembebasan sebelah kiri, ada yang sebelah kanan atau disatukan, atau mungkin nanti diratakan semuanya. Ini juga jadi harus diperhitungkan. Termasuk bagaimana sungai-sungai itu. Jangan sampai nanti diuruk semuanya satu lokasi. Artinya hal-hal seperti ini, detail seperti ini perlu menjadi perhatian. Kemudian yang dulu masih ada yang masih RT RW, rencana tata ruang wilayah. Kalau sekarang kan sudah diminta untuk rencana detail tata ruang, maka perlu dibuat rencana detail tata ruang dengan tegas, tetapi dengan mempertimbangkan juga siapa pemiliknya. Ada keadilan di situ. Ada hak juga dari orang-orang yang memiliki tanahnya. Jangan sampai dipaksa harus menjual tanahnya. Karena terjadi juga satu wilayah di mana beberapa tidak menjual tanahnya karena itu memang warisan yang dia jaga, tetapi karena sekelilingnya ditutup, ya gimana lagi? Apalagi saluran irigasinya ditutup, gimana lagi? Nggak ada jalan, sehingga dia perlu ke sawah dengan jarak sampai puluhan kilo, kadang 7 kilo, 8 kilo harus muter, ya nggak ada lagi nilai ekonomisnya, maka terpaksa dijual atau terpaksa diturunkan harganya. Tentunya seperti itu menjadi pertimbangan, termasuk bagaimana dengan saluran irigasi. Ini kalau dijadikan perumahan semua misalnya rata, ini tentunya akan hilang karena akan diuruk. Irigasi sungai bisa juga tutup semua karena keserakahan misalnya gitu ya. Terus bagaimana dengan air dari sana, alirannya dari situ sana, dari sungai-sungai sana? Jadi perumahannya ya siap-siap banjir. Seperti itulah yang terjadi. Maka rencana dari tata ruang juga perlu memperhatikan bagaimana penggunaan sebelumnya, bagaimana pemilik-pemiliknya, bagaimana keinginan orang-orang yang ada di sekitar situ. Dan juga tidak hanya kepentingan untuk pembangunan rumah, properti, atau juga yang lainnya yang kadang-kadang itu sebetulnya bisa membuat kita menjadi merasa tidak adil.